Bagi warga Depok dan Bekasi, Jawa Barat, waktu untuk berangkat serta penggunaan kendaraan roda 2 untuk beraktivitas keluar rumah adalah krusial. Terlambat hanya 4 menit saja berarti harus bersabar di tengah lautan kemacetan yang lebih parah. Dan sepeda motor sedikit banyak membantu mereka untuk bisa menembus kemacetan yang seolah tak kunjung terurai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Mobilitas tahun 2025-2026, kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menyumbang jutaan pergerakan orang setiap harinya ke arah Jakarta. Di mana berdasarkan data tersebut tercatat sebanyak 3,6 hingga 4,1 juta pergerakan orang yang melintasi batas wilayah atau komuter setiap harinya, di mana 600.000 diantaranya merupakan warga Bekasi. Namun meskipun saat ini transportasi umum sudah mulai melayani dengan baik warga komuter yang ingin melakukan urusan sekolah, kerja, hingga bisnis ke Jakarta setiap harinya, namun fakta menunjukkan hampir 80% dari komuter tersebut memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dengan alasan efisiensi waktu door to door atau bisa mengantar mereka dari pintu rumah hingga ke titik tujuan. Pagi ini, tim CNN Indonesia coba bergabung dengan para komuter dari Bekasi menuju pusat Jakarta untuk melihat sejauh mana efisiensi waktu yang dikejar para pejuang nafkah ini. Temuan di lapangan menunjukkan penggunaan sepeda motor menjadi lebih banyak dipilih karena kemampuannya yang menembus celah sempit. Jalan-jalan tikus menjadi penyelamat saat jalur utama seperti Jalan Raya Kalimalang atau Bekasi Barat mulai terkunci. Memang kerjanya di lapangan, harus pakai motor, nggak bisa pakai kendaraan umum. Jadi lebih efisien gitu ya? Iya, terus bisa kemana-mana kan, kalau transportasi umum kita nggak bisa kemana-mana, cukup satu tujuan. Tak hanya soal fleksibilitas, perbedaan waktu tempuh pun terasa sangat signifikan tergantung pada menit keberangkatan. Beda banget. Kalau jam padat itu saya bisa 1,5 jam. Tapi kalau berangkat jam 5 pagi itu cuma 45 atau 50 menit, nggak nyampe sejam. Itu udah sampai. Kalau lebih awal kita hanya 1 jam, tapi kalau kita agak siangan sedikit paling 1,5 jam karena macet. Karena lebih cepat ya kalau saya, tapi kalau umum kan mungkin naik turun, terus belum kita harus nunggu ojek online juga gitu. Jadi harus lebih bisa mempercepat waktu lah. Perjalanan ini bukan tanpa risiko. Cuaca ibu kota yang tak menentu menambah beban. Jika hujan turun, waktu tempuh bisa membengkak 2 kali lipat. Belum lagi risiko keselamatan di jalan yang licin. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi ladang rezeki sekaligus tantangan bagi para pengemudi ojek daring. Di jam sibuk, permintaan memang tinggi, namun durasi perjalanan yang lama seringkali merugikan mereka. Kalau untuk penumpang sih sebenarnya rame Kak, cuman memang karena durasinya lama jadinya ya kita cuma kebagian 1 atau 2 order aja sih pas jam ramenya gitu. Tapi sebagian besar penumpang yang Mas mungkin pernah naik itu ada ngobrol nggak sesekali ngomong bahwa memang lebih memilih naik ojek online ketimbang bawa motor sendiri? Sebenarnya mereka lebih ke ojek online sih Kak, karena memang kebutuhannya cuma dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah gitu aja sih. Cerita tentang pemotor menembus kepadatan lalu lintas ini juga dialami oleh Desti Aryani. Desti yang tinggal di Depok ini adalah salah satu contoh strategi untuk memilih berangkat kerja lebih pagi serta menggunakan sepeda motor ke kantor bagi warga yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta. Namun bekerja di wilayah ibu kota adalah bagian penting dalam upaya mengalahkan kemacetan di Jakarta. Kalau misalnya transportasi umum itu sih ada paling kereta ya Kak. Cuman kan kalau kereta ini kita kan agak ribet ya, harus naik, harus turun stasiun dulu, dan ke stasiunnya juga kan dari rumah aku kan perlu naik angkutan lagi. Jadi aku kan lebih milih naik motor gitu. Kalau misalnya kayak lampu merah, emang kebetulan dari sana tuh banyak banget lampu merah, titik macetnya juga lumayan banyak. Kalau aku sih untuk jalanan aku tetap milih jalanan utama. Cuman kalau misalnya berangkat biar nggak kejebak macet ya berangkatnya lebih cepat aja. Soalnya kalau misalnya
beda 4 menit aja itu tuh udah pasti kejebak macet. Bedanya cuma 4 menit keluar rumah nih, padahal itu udah pasti kejebak macet. Setiap hari, Desti yang bekerja di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan harus mengendarai sepeda motornya di jalan utama yang menghubungkan Depok dengan Jakarta sambil melewati sejumlah titik kemacetan sebelum tiba di tempat kerja. Sebagai pengendara perempuan, Desti memilih jalan utama karena dinilai lebih aman. Meski demikian, Desti menyadari ia harus lihai berkendara agar terhindar dari kemungkinan celaka, apalagi saat kondisi jalan basah akibat hujan. Kalau lagi hujan itu kan pertama macetnya itu bisa lebih parah ya, kebetulan banget. Nggak tahu kenapa selalu kayak gitu, tiap hujan macetnya jadi double gitu. Terus selain itu sih paling takutnya ya kalau misalnya ada genangan-genangan di jalan gitu kan, kita bisa tergelincir atau gimana gitu Kak. Jatuh pernah sekali di jalan utama itu juga, cuman ya tetap aja kayak ya lewatin aja, mau nggak mau lewat situ. Pada akhirnya pilihan ada di tangan para komuter. Antara kenyamanan transportasi umum atau kecepatan kendaraan pribadi dengan segala konsekuensinya. Makasih ya Mas. Ya, penggunaan ojek online bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh para komuter yang biasanya membawa kendaraan pribadi berupa sepeda motor jika tidak ingin berlelah-lelah menghadapi macet di Bekasi. Tentu saja ini bisa menjadi pilihan yang bisa dipertimbangkan jika memang Anda berangkat di jam-jam sibuk, terutama di hari-hari sekolah ataupun juga hari-hari kerja dan jika ada hujan. Dan ini menjadi salah satu tips yang bisa Anda simpan dan bisa mungkin suatu saat nanti Anda gunakan. Sufini Tanjung, Nabil Haris, Bekasi, Jawa Barat.